NIM 1123008, dan yang kedua saya Wardatul Nafisa NIM 1123022. Saya Himaulaya Fauziah NIM 1123027. Dan saya terakhir Rizka Rosdiana NIM 1123006. Baik, di sini kami akan mempresentasikan semua materi yang sudah kita pelajari di satu semester ini. Silakan ditonton teman-teman. Baik, di sini saya akan membahas 3 materi, yaitu konsep dasar pengembangan bahan ajar PAI, urgensi dan fungsi bahan ajar, dan yang ketiga jenis dan karakteristik bahan ajar PAI. Yang pertama, konsep dasar pengembangan bahan ajar membahas tentang pengertian, tujuan, prinsip, dan penyusunan bahan ajar yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Bahan ajar tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga menanamkan sikap dan membentuk karakter seorang peserta didik. Oleh karena itu, pengembangan harus memperhatikan aspek akidah, akhlak ibadah, dan muamalah. Yang kedua ada urgensi dan fungsi bahan ajar. Bahan ajar memiliki peran penting dalam pedoman guru dan sebagai sumber belajar siswa. Dengan bahan ajar yang baik, proses pembelajaran menjadi lebih terarah, sistematis, dan mudah dipahami oleh siswa itu sendiri. Bahan ajar di sini ada bahan ajar seperti kitab dan lain sebagainya. Selain itu, bahan ajar juga membantu siswa belajar secara mandiri dan meningkatkan motivasi belajar peserta didik itu tadi. Yang ketiga, jenis dan karakteristik bahan ajar PAI. Bahan ajar PAI terdiri dari berbagai jenis seperti buku cetak, modul, LKS, dan video pembelajaran. Setiap jenis memiliki karakteristik yang berbeda. Namun, semuanya harus mempunyai nilai keislaman, bahasa yang jelas, serta sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik di kelas kita. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya materi keempat, analisis kebutuhan peserta didik. Analisis kebutuhan peserta didik ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal, minat, dan karakter siswa. Dengan analisis ini, guru dapat menyesuaikan bahan ajar agar tidak terlalu sulit atau terlalu mudah. Hal ini penting agar pembelajaran menjadi efektif dan bermakna. Materi yang kelima, pemilihan materi PAI. Pemilihan materi PAI ini harus disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku, tujuan pembelajaran, dan kebutuhan siswa. Materi harus juga relevan dengan kehidupan sehari-hari agar siswa dapat mengamalkan nilai-nilai dalam kehidupan yang nyata. Materi yang keenam, pengorganisasian materi PAI. Materi PAI perlu disusun secara sistematis dan berurutan, memulai dari yang sederhana menuju yang lebih kompleks. Pengorganisasian yang baik membantu siswa memahami materi secara bertahap dan tidak merasa kesulitan dalam belajar. Yang ketujuh, penyusunan RPP berbasis PAI. RPP berbasis PAI ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran di kelas. RPP membuat tujuan pembelajaran, materi, metode, media, serta penilaian yang terintegrasi sesuai dengan nilai-nilai Islam dan karakter peserta didik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang materi yang ke-8, yaitu tentang media dan sumber belajar PAI. Baik, media belajar PAI yaitu adalah segala alat, sarana, atau perantara yang digunakan guru untuk menyampaikan materi pendidikan agama Islam agar lebih mudah dipahami dan terserap oleh peserta didik. Nah, adapun yang merupakan media dan sumber belajar PAI itu yaitu meliputi Al-Quran, hadis, buku, video, serta bisa belajar melalui lingkungan sekitar.
Penggunaan media yang tepat dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan membantu siswa memahami materi yang lebih baik dan lebih tepatnya akan mencapai tujuan pembelajaran. Materi yang selanjutnya yaitu materi yang ke-9, yaitu tentang desain bahan ajar digital PAI. Yaitu apa? Bahan ajar digital PAI dirancang dengan memanfaatkan teknologi seperti video, presentasi interaktif, dan aplikasi pembelajaran, di mana desain yang menarik dan interaktif itu dapat meningkatkan minat belajar pada siswa, terutama di era sekarang yaitu di era digital, di mana siswa atau anak zaman sekarang itu lebih tertarik untuk menggunakan digital untuk sebagai media atau bahan ajar. Selanjutnya yaitu tentang penyusunan modul cetak PAI. Modul cetak PAI itu disusun sebagai bahan ajar yang mandiri, yang lengkap dan sistematis. Modul memuat tujuan, materi, latihan, dan evaluasi sehingga siswa dapat belajar secara terarah meskipun tanpa pendampingan guru secara langsung. Jadi modul cetak PAI itu disusun secara sistematis agar siswa itu mampu mempelajari materi tanpa adanya pendampingan dari guru secara langsung. Selanjutnya materi yang ke-11 yaitu penyusunan LKS, lembar kerja siswa. LKS ini digunakan untuk melatih keterampilan dan pemahaman siswa melalui berbagai tugas dan latihan. LKS membantu siswa aktif dalam pembelajaran dan pengaplikasian materi yang telah dipelajari. Jadi setelah siswa itu mendapatkan materi di kelas, maka siswa akan bisa menguji apa yang sudah diterima di kelas itu dengan mengerjakan LKS atau lembar kerja siswa. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-12, 13, 14, dan 15. Yang pertama yaitu tentang validasi dan uji coba bahan ajar. Sebelum bahan ajar digunakan secara resmi dalam proses pembelajaran, langkah yang sangat penting adalah melakukan validasi dan uji coba. Validasi bertujuan untuk memastikan bahwa bahan ajar yang sudah disusun sudah layak digunakan, baik dari sisi materi, bahasa yang digunakan, maupun tampilan penyajiannya. Biasanya, validasi digunakan oleh ahli materi, guru sejawat, atau pihak yang berkompeten di bidang pendidikan. Selain validasi, bahan ajar juga perlu diuji coba langsung kepada siswa dalam skala kecil. Melalui uji coba ini, guru dapat melihat secara nyata bagaimana respon siswa terhadap bahan ajar tersebut. Yang selanjutnya yaitu materi tentang revisi dan penyempurnaan bahan ajar. Setelah proses validasi dan uji coba dilakukan, langkah selanjutnya adalah revisi dan penyempurnaan bahan ajar. Revisi dilakukan berdasarkan masukan, kritik, dan saran yang diberikan oleh validator maupun siswa. Misalnya, jika terdapat materi yang terlalu sulit dipahami, bahasa yang kurang sederhana, atau tampilan yang kurang menarik, maka bagian tersebut perlu diperbaiki. Yang terakhir yaitu materi tentang implementasi bahan ajar PAI. Implementasi bahan ajar PAI merupakan tahap penerapan bahan ajar yang telah disusun, divalidasi, dan direvisi ke dalam proses pembelajaran di kelas. Pada tahap ini, guru menggunakan bahan ajar sebagai panduan utama dalam menyampaikan materi kepada siswa. Bahan ajar berfungsi membantu guru menjelaskan materi secara sistematis dan membantu siswa memahami pelajaran dengan lebih mudah. Dalam implementasi bahan ajar PAI, guru tidak hanya fokus pada penyampaian materi, tetapi juga pada penanaman nilai-nilai Islami dan pembentukan karakter peserta didik. Bahan ajar yang diharapkan mampu membimbing siswa untuk tidak hanya mengetahui ajaran Islam, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan implementasi yang baik, bahan ajar PAI dapat menjadi sarana dan efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran dan membentuk pribadi yang
dan membentuk pribadi yang beriman, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab.